Status pandemi di Indonesia akhirnya dicabut. Tentunya ini adalah kabar yang sangat baik ya untuk Indonesia. Artinya Indonesia telah berhasil melalui fase pandemi COVID-19. Dan artinya juga Indonesia itu sudah siap berangsur kembali ke kondisi sedia kala. Nah, kira-kira apa dampak dan juga kemungkinan ke depan yang mungkin terjadi setelah status pandemi ini dicabut? Langsung aja kita bahas di studi kasus. Kalau kita bicara dampak, tentunya dampak yang paling besar itu akibat pandemi COVID-19 itu terjadi pada bidang atau sektor ekonomi, di mana sektor ekonomi ini sangat terganggu, yang tentunya merambah ke sektor-sektor lainnya. Harapan utamanya dari status pandemi ini dicabut adalah terjadi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Sebenarnya proses pemulihan ekonomi itu sudah terjadi dari tahun 2022 juga, di mana proses vaksinasi itu sudah mulai merata atau meluas di seluruh Indonesia, dan perlahan-lahan pemerintah itu mulai membuka beberapa sektor agar aktivitas ekonominya itu dapat berjalan. Tapi nggak semua sektor, hanya beberapa sektor aja. Jadi dengan dicabutnya status pandemi ini, aktivitas ekonomi untuk semua sektor sudah dapat dilakukan secara normal. Salah satu sektor yang bisa dibilang cukup tergerus karena pandemi itu adalah dari sektor pariwisata. Di mana sebelum pandemi itu di tahun 2019, devisa dari sektor pariwisata itu mencapai 16,9 miliar US dollar. Tapi karena pandemi menurun drastis menjadi 3,54 miliar US dollar saja di tahun 2020. Karena dari tahun 2022 sebenarnya pemerintah itu udah ancang-ancang membuka aktivitas ekonomi itu perlahan-lahan, dan puncaknya itu memang di tahun 2023 ini terjadi pemulihan yang cukup drastis juga untuk sektor pariwisata, di mana pada triwulan pertama 2023 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,25 juta kunjungan. Secara persentase itu naik sekitar 508% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. 500% loh, 5 kalinya. Padahal status pandemi saat itu belum dicabut. Dengan optimisme pemerintah karena status pandemi sudah dicabut, akhirnya pemerintah pun memutuskan untuk menaikkan target kunjungan wisatawan mancanegara itu untuk tahun 2023 yang awalnya 3,5 juta sampai 7,4 juta menjadi 8,5 juta kunjungan. Dengan proyeksi perolehan devisa itu naik menjadi 6 miliar US dollar. Jadi dari pemerintah sendiri optimis banget bahwa sektor pariwisata ini akan kembali berjalan seperti sedia kala di tahun 2023 ini. Meskipun dari segi nominal itu belum bisa mencapai di tahun 2019 yang lalu, tapi setidaknya sudah melebihi pendapatan di masa pandemi kemarin. Well, it's a good start. Selain dari sektor pariwisata, sektor yang juga lumayan terdampak dari segi positif terkait status pandemi yang dicabut ini adalah dari sektor investasi. Gue kutip dari kontan.co.id, Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menyebutkan bahwa momentum pencabutan status pandemi ke endemi oleh Presiden itu telah ditunggu-tunggu karena dinilai memberikan kepastian yang lebih kuat kepada investor. Dengan adanya pencabutan status pandemi ke endemi, maka efeknya terhadap pasar keuangan, pasar saham, rupiah, serta ekonomi akan semakin positif. Itu dia beberapa dampak ekonomi yang diharapkan terjadi setelah status pandemi ini dicabut. Sekarang gue akan sedikit mengomentari terkait status pandemi ini dicabut. Menurut gue, dengan status pandemi ini dicabut, tentunya Indonesia akan mengarah ke posisi yang jauh lebih baik daripada sebelum pandemi. Bahkan bisa dibilang jauh. Karena di masa pandemi ini bisa dibilang memberikan pelajaran buat orang-orang terkait banyak hal. Di mana kebanyakan hal-hal ini biasanya terlewatkan oleh orang-orang, seperti masalah kesehatan, kemudian masalah finansial, dan juga masalah pendidikan. Di mana terbukti bahwa di masa pandemi itu bidang-bidang tersebutlah yang grow. Di sektor kesehatan banyak startup telemedicine yang muncul yang bekerja sama dengan pemerintah menanggulangi pandemi. Kemudian di sektor pendidikan ada juga startup pendidikan yang muncul yang mendukung pembelajaran online. Dan dari sisi finansial, orang-orang mulai melek finansial, mulai mempelajari financial planning, dan juga mulai terbuka terkait masalah asuransi. Dengan status pandemi ini dicabut tentunya punya dampak juga kepada ketiga sektor tadi. Di mana kemarin aja setelah vaksinasi sudah meluas, itu udah kelihatan dampaknya terjadi pemerosotan.
Tapi bukan berarti mereka itu akan hilang. Enggak. Mereka akan bertahan karena orang-orang itu udah mulai aware dengan ketiga hal tadi. Jadi bisa dibilang enggak bakal 100% orang kembali ke kebiasaan lama. Akan ada persenan yang cukup besar yang mereka itu akhirnya mempertahankan pola hidup yang baru yang dibawa dari masa pandemi. Jadi setelah pandemi dicabut, sektor-sektor lama yang kemarin tergerus akan mulai growth kembali, berjalan seperti sedia kala. Kemudian ada sektor-sektor baru yang juga ikutan growth yang mendukung perekonomian Indonesia lebih lagi. Jadi harusnya dengan kondisi seperti ini Indonesia itu jauh lebih grow daripada sebelum pandemi. Well, jadi itulah pembahasan terkait status pandemi dicabut di studi kasus kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.